merasa semakin keras mencari Tuhan, justru semakin jauh rasanya. Semar membawa punakawan ke Borobudur saat kabut masih menggantung, lalu mengungkap sesuatu yang membuat dada mendadak sunyi. Ada nama ilahi yang tidak bisa diperlakukan seperti katak, bukan karena terlarang, tapi karena lidah selalu harus menghentikan napas untuk berbicara. Lalu bagaimana mungkin manusia menyebut sesuatu yang justru menjadi hidupnya sendiri? Tahan sampai akhir, karena jawabannya bukan teori rumit melainkan satu kesadaran yang selama ini paling dekat, tapi paling sering kita lupakan. Nafas. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Kabut pagi menggantung rendah di antara stupa-stupa Borobudur. Batu-batu tua basah oleh embun, seolah ikut bernapas bersama alam. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahaya kemasan tipis mulai menyentuh relief-relief yang memahat kisah manusia, jatuh, bangkit, tersesat, lalu mencari terang lagi. Di saat seperti ini, dunia belum ramai bicara, suara kendaraan belum menguasai udara. Yang terdengar hanya desah angin dan biorang-burang yang seakan berbisik pelan. Di pelataran atas, Semar berdiri diam. Tubuhnya sederhana, namun kehadirannya terasa penuh. Matanya setengah terpejam, seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Ia tidak membawa kitab, tidak pula tasbih. Ia seolah hanya membawa satu hal, kesadaran yang tidak tergesa. Dari tangga batu, Petruk, Gareng, dan Bagong menyusul. Nafas mereka berat, dada naik turun karena lelah mendaki, berbeda dengan Semar yang sejak tadi berdiri seakan tidak tersentuh oleh ketinggian. Bagong memecah sunyi. Aneh ya, Rama. Tempat ini biasanya ramai, tapi pagi ini rasanya seperti dunia berhenti. Semar membuka mata perlahan, tatapannya menyapu kabut, stupa, dan langit yang memudar dari gelap menuju terang. Karena pagi, katanya pelan, adalah saat dunia belum banyak bicara. Gareng mengerutkan dahi. Maksud Rama? Semar menoleh. Sorot matanya lembut namun tajam. Manusia paling sering tersesat, bukan karena gelap, ujarnya, melainkan karena terlalu banyak suara. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Angin pagi menyentuh wajah, dingin namun menenangkan. Semar melangkah pelan menyusuri batu-batu candi. Telapak kakinya menapak dengan hati-hati, seolah setiap pijakan adalah doa yang tidak perlu diumumkan. Kalian tahu, katanya sambil menatap relief di sisi dinding, candi ini tidak dibangun untuk dilihat saja. Ia dibangun untuk dialami. Lapis demi lapis, tingkat demi tingkat, sama seperti hidup. Petruk menatap relief yang memanjang seperti sungai cerita. Banyak orang datang ke sini mencari pencerahan, Rama, tapi pulang masih membawa kegelisahan. Semar tersenyum tipis, karena mereka sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang. Bagong menghela napas panjang. Apa itu? Semar berhenti dan menatap ke arah matahari yang mulai muncul di balik perbukitan. Nafas, katanya singkat. Kata itu terdengar sederhana, namun jatuhnya terasa berat, seperti batu kecil yang menimbulkan riak. Gareng menyela lirih. Kita bernapas setiap saat. Bagaimana mungkin kita lupa? Semar menoleh. Kalian bernapas, katanya, tapi tidak menyadarinya. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam sejenak. Sekarang, jangan bicara, jangan menilai, rasakan saja nafas kalian. Mereka menuruti. Tarikan masuk, hembusan keluar. Dalam hening itu, Borobudur terasa berbeda, seolah batu-batu tua ikut mendengarkan, seolah waktu melambat dan memberi ruang bagi sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Semar membuka suara kembali, tetap pelan. Disinilah rahasia itu berada, bukan di puncak candi, bukan di relief, tapi di dalam tarikan dan hembusan yang tidak pernah kalian minta. Bagong membuka mata lebih lebar. Rahasia apa, Rama? Semar tidak langsung menjawab. Ia menghirup udara pagi, lalu menghembuskannya perlahan tanpa suara. Ada nama ilahi, katanya, yang tidak bisa diucapkan oleh lidah. Petruk menahan nafasnya tanpa sadar. Gareng menelan ludah. Semar menatap mereka satu persatu. Bukan karena terlarang, lanjutnya, tetapi karena lidah terlalu kasar untuknya. Nama itu lebih dekat dari suara, lebih dekat dari kata. Ia hadir setiap kali kalian hidup, dan pergi saat hidup berakhir. Kabut mulai menyingkir, matahari naik sedikit demi sedikit. Namun di dada mereka, sebuah pertanyaan baru justru mulai menggelap,
menuntut jawaban yang tidak bisa dicari dengan ramai. Kabut pagi perlahan menipis, cahaya matahari kini lebih berani menyentuh stupa-stupa Borobudur. Udara masih dingin, namun tidak menusuk. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah alam memberi waktu lebih panjang sebelum dunia kembali ramai. Semar berdiri tenang, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong masih larut dalam keheningan yang baru saja mereka rasakan. Beberapa saat berlalu tanpa suara. Bagong akhirnya menarik napas agak panjang. "Rama," katanya pelan. Aneh rasanya. Baru sebentar diam, tapi dada terasa berbeda. Semar menoleh. "Karena untuk pertama kalinya," ujarnya, "kau hadir di dalam nafasmu sendiri." Gareng mengangkat kepala. "Bukankah sejak lahir kita selalu bernapas?" Semar mengangguk. "Benar. Tapi hadir dan bernapas adalah dua hal yang sering dipisahkan manusia." Mereka mulai berjalan pelan, mengitari pelataran. Langkah mereka tidak tergesa, seolah mengikuti irama yang sama. Semar melanjutkan, "Nafas selalu setia. Ia datang tanpa diminta dan pergi tanpa pamit. Namun manusia jarang menyapanya." Petruk merenung. "Kenapa bisa begitu, Rama?" Semar berhenti sejenak. "Karena manusia lebih percaya pada apa yang bisa ia kendalikan," katanya. "Sementara napas tidak pernah tunduk pada kehendak." Angin pagi berembus lembut. Daun-daun bergetar pelan. Semar mengangkat tangannya lagi, meminta mereka berhenti. "Sekarang," katanya, "rasakan satu tarikan nafas. Tidak perlu diubah. Jangan diperdalam, jangan dipendekkan." Mereka menuruti. Tarikan masuk, hembusan keluar. Hening kembali menyelimuti. Dalam hening itu, pikiran mereka mulai memperlambat langkahnya. "Perhatikan," ujar Semar. Setelah beberapa saat, setiap kali pikiran muncul, nafas tetap berjalan. Pikiran datang dan pergi. Nafas tidak. Gareng membuka mata perlahan. Jadi nafas tidak terganggu oleh pikiran. Semar tersenyum. "Bukan hanya tidak terganggu," katanya. "Ia bahkan lebih dulu ada sebelum pikiran belajar berbicara." Mereka melangkah ke sisi pelataran yang lebih sepi. Dari sana, pemandangan perbukitan terlihat samar. Semar berkata pelan, "Manusia sering mengira hidup ini miliknya." Ia berkata, "Aku bernapas, seolah napas adalah kepunyaan." Bagong mengangguk pelan. "Padahal kita tidak pernah memilih kapan nafas datang." Semar menatapnya dan tidak pernah tahu kapan ia pergi. Kalimat itu membuat langkah mereka melambat. Ada rasa hening yang lebih dalam. Petruk menunduk. "Kalau begitu," katanya lirih, "hidup ini rapuh sekali." Semar menggeleng. "Bukan rapuh," ujarnya, "tetapi ditopang oleh sesuatu yang tidak bisa kau pegang." Ia melanjutkan dengan nada tenang, "Disitulah manusia diuji, mau percaya atau mau menguasai." Mereka kembali duduk di tepi pelataran. Semar memandang ke depan. Ketika manusia lupa menyadari nafas, katanya, ia mulai mencari pegangan lain. Harta, jabatan, pujian, bahkan pengetahuan. Gareng menarik napas, dan ketika itu hilang, kita panik. Semar mengangguk, "Karena kita lupa pada satu pegangan yang tidak pernah pergi." Bagong menatap dadanya sendiri. "Rama," katanya pelan, "rasanya seperti aku baru belajar bernapas hari ini." Semar tersenyum. "Bukan belajar," katanya, "melainkan mengingat." Ia berdiri perlahan. Kesadaran tidak menambah sesuatu, ia hanya mengembalikan. Matahari kini lebih tinggi. Kabut hampir sepenuhnya sirna. Namun bagi mereka bertiga, sesuatu yang lebih tebal justru mulai menyingkir dari dalam. Semar melangkah pelan ke arah tangga batu. "Perjalanan belum jauh," katanya. "Dan nafas akan menjadi penunjuk jalan, bukan untuk dicari, tapi untuk disadari." Mereka pun mengikuti. Dengan langkah yang kini terasa lebih ringan, seolah setiap hembusan membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang sejak awal tidak pernah pergi. Langkah mereka mulai menuruni tangga batu Borobudur. Pagi telah beranjak, cahaya matahari kini lebih terang. Namun udara masih menyimpan sisa dingin malam. Tangga-tangga itu tersusun rapi, menurun perlahan, seolah mengajak siapapun yang melewatinya untuk tidak tergesa. Semar berjalan paling depan, langkahnya ringan dan stabil. Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti di belakang dengan hati-hati. Beberapa anak tangga pertama terasa mudah, namun semakin turun, lutut mulai terasa berat. Nafas yang tadi tenang perlahan kembali terasa. Bagong menghela napas lebih keras. "Rama," gumamnya. Anehnya jalan turun ini
terasa lebih melelahkan daripada naik. Semar tidak menoleh. Suaranya terdengar tenang dari depan. Karena saat naik, katanya, kau punya tujuan. Saat turun, kau sering lupa menyadari dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Bagong terdiam. Petruk dan Gareng saling pandang, mencoba menangkap maksudnya. Mereka melanjutkan langkah. Batu-batu di bawah kaki terasa dingin dan licin oleh embun. Semar melanjutkan, manusia kuat ketika ia mengejar sesuatu, tapi sering rapuh ketika harus hadir tanpa tujuan. Angin pagi bertiup pelan, daun-daun di sekitar tangga bergerak lembut, seperti ikut mengiyakan. Gareng mengerutkan dahi. Bukankah tujuan itu penting, Rama? Semar mengangguk pelan. Penting, katanya. Tapi bukan untuk dilupakan saat kau sedang melangkah. Ia berhenti sejenak di sebuah undakan kecil. Dari sana, Borobudur tampak megah di belakang mereka. Tujuan tanpa kesadaran, lanjut Semar, membuat manusia berlari. Kesadaran tanpa tujuan membuat manusia hadir. Mereka kembali berjalan. Nafas Bagong semakin teratur, meski kakinya terasa berat. Rama, katanya lirih. Tadi Rama bilang, nafas bukan milik kita. Semar mengangguk. Betul. Lalu kenapa kita sering bertindak seolah hidup ini sepenuhnya dalam kendali kita? Semar tersenyum tipis. Karena manusia lupa bertanya pada satu hal sederhana. Ujarnya, pernahkah kau meminta izin untuk satu tarikan nafas saja? Langkah mereka terhenti sejenak. Pertanyaan itu menggantung di udara. Petruk menunduk. Gareng terdiam. Tidak ada jawaban. Semar melanjutkan, nafas masuk tanpa bertanya. Nafas keluar tanpa pamit. Ia tidak menunggu kesiapanmu, tidak peduli rencanamu. Angin menyentuh wajah mereka. Hening terasa lebih dalam. Bagong menelan ludah. Kalau begitu, katanya pelan, hidup ini bukan banner-banner milik kita. Semar menoleh kali ini. Tatapannya lembut. Bukan hidup yang dititipkan, katanya, melainkan nafas. Selama ia masih keluar masuk, hidup mengikuti. Ia lalu mengambil segenggam pasir kecil dari tepi tangga. Lihat ini, ucapnya. Genggam sekuat apapun, selalu ada yang lolos. Ia membuka telapak tangan. Butiran pasir jatuh perlahan di sela jari. Begitu juga hidup, lanjut Semar. Semakin kau genggam dengan ego, semakin cepat ia mengalir pergi. Petruk mengangguk pelan. Dan saat ia pergi, kita panik. Semar tersenyum, karena kita lupa bahwa sejak awal kita tidak pernah memilikinya. Mereka melanjutkan perjalanan turun. Langkah kini lebih pelan. Setiap pijakan terasa lebih disadari. Bagong menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aneh, katanya. Rasanya jalan ini tidak seberat tadi. Semar menjawab tanpa menoleh. Karena kau tidak lagi melawan, katanya. Kau hadir, tangga batu hampir berakhir. Di bawah, jalan setapak dari tanah mulai terlihat. Diapit rerumputan basah dan pepohonan tua. Semar berhenti di ujung tangga. Ingat ini, ujarnya pelan. Hidup tidak selalu tentang naik. Kadang yang lebih berat justru saat turun. Bukan karena jalannya, tapi karena kesadaran sering tertinggal di belakang. Mereka terdiam sejenak, lalu melangkah turun dengan napas yang kini terasa lebih jujur. Seolah setiap hembusan mengingatkan bahwa perjalanan batin baru saja dimulai. Jalan setapak membawa mereka menjauh dari tangga batu. Tanah di bawah kaki terasa lembab, dipenuhi rerumputan yang masih basah oleh embun pagi. Pepohonan tua berdiri rapat, menaungi langkah mereka dari cahaya matahari yang mulai meninggi. Udara berubah lebih sejuk dan berat oleh aroma tanah. Semar berjalan paling depan, tenang, seolah sudah mengenal jalan ini sejak lama. Tak lama kemudian, suara air terdengar. Mula-mula samar, lalu semakin jelas. Di hadapan mereka terbentang sungai lebar dengan air kehijauan. Arusnya tidak deras, namun terus bergerak tanpa henti. Batu-batu besar terhampar di tepinya, sebagian ditumbuhi lumut tebal yang licin dan dingin. Sungai itu tampak tua, lebih tua dari ingatan siapapun yang berdiri di sana. Semar berhenti di tepi sungai. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya mengikuti arus air yang mengalir pelan namun pasti. Petruk duduk di atas batu, memperhatikan riak kecil yang memantulkan cahaya matahari. Air ini, katanya pelan, seperti tidak pernah berhenti. Semar mengangguk. Ia sudah bergerak bahkan sebelum kalian tahu arti lahir, ujarnya. Bagong mencelupkan tangannya ke air. Ia menariknya kembali perlahan. Aneh, katanya, airnya dingin, tapi rasanya menenangkan.
Semar tersenyum tipis, karena air tidak menolak menjadi air, katanya. Ia tidak bertanya kemana harus pergi, ia hanya mengalir. Gareng menatap arus yang tak pernah diam. Apakah hidup juga seperti ini, Rama? Semar menjawab pelan, hidup mengikuti nafas, nafas mengikuti izin. Mereka duduk lebih dekat ke sungai. Semar berjongkok dan menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya. Manusia sering mengira doa harus diucapkan, katanya. Padahal doa paling awal tidak pernah berbunyi. Gareng menoleh. Doa apa, Rama? Semar mengangkat wajahnya. Tarikan nafas pertama, jawabnya. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Angin berembus pelan. Air tetap mengalir. Seorang bayi, lanjut Semar, tidak tahu bahasa. Tidak tahu cara memohon, tapi ia hidup karena napas. Petruk mengangguk pelan, dan nafas terakhir, tanyanya lirih. Semar tersenyum, namun matanya serius. Itu juga doa, doa yang paling jujur. Bagong menghela napas panjang. Jadi selama ini kita terlalu banyak berbicara. Semar mengangguk. Terlalu banyak kata, katanya, sampai lupa mendengar. Ia menunjuk sungai. Air ini tidak berdoa agar sampai ke laut. Ia tidak merencanakan, ia mengalir. Justru karena itu, ia sampai Semar berdiri dan mengajak mereka mendekat. Cobalah, katanya, berdiri di sini. Bernapaslah tanpa niat. Apapun, mereka menuruti. Tarikan masuk, hembusan keluar. Suara air menjadi latar yang menenangkan. Pikiran terasa lebih ringan. Doa yang tidak terucap, ujar Semar, adalah doa yang tidak didikte oleh ego. Gareng membuka mata perlahan. Apakah itu sebabnya banyak doa terasa tidak sampai? Semar mengangguk. Karena terlalu banyak keinginan, katanya, sampai lupa mendengar. Petruk menatap arus yang terus bergerak. Jadi kita terlalu sibuk meminta. Semar menjawab singkat, dan lupa mengalir. Mereka kembali duduk. Sungai tetap setia dengan arusnya. Waktu terasa melambat. Semar menatap mereka satu persatu. Ingat ini, katanya, doa paling jujur tidak selalu bersuara. Ia hadir saat manusia berhenti menguasai. Angin kembali berembus. Di antara desah air dan nafas yang kini lebih disadari, sebuah pemahaman mulai tumbuh pelan. Bukan sebagai jawaban keras, melainkan sebagai ketenangan yang tidak meminta apa-apa. Mereka meninggalkan tepi sungai dengan langkah pelan. Suara air perlahan menjauh, digantikan oleh desir daun dan bunyi serangga yang mulai terdengar jelas. Jalan setapak menanjak ringan menuju sebuah pelataran kecil yang terbuka. Dari sana, sungai masih terlihat sebagai garis berkilau di kejauhan, seolah mengingatkan bahwa sesuatu terus bergerak meski mereka telah berpindah tempat. Semar berhenti di tengah pelataran. Tanahnya padat, ditumbuhi rumput pendek yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia menatap langit sebentar lalu menunduk. Kalian tadi bertanya tentang doa, katanya tenang. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk membentuk setengah lingkaran. Ada rasa menunggu, seperti sebuah pintu akan dibuka. Semar mengambil sebatang ranting kering dari tanah. Dengan ujungnya, ia menggambar sebuah lingkaran kecil. Jika aku menuliskan kata air di sini, katanya, sambil menunjuk lingkaran itu, apakah tulisan ini bisa menghilangkan dahagamu? Bagong menggeleng cepat. Tidak, Rama. Semar mengangguk. Itulah kesalahan besar manusia, mengira nama bisa menggantikan yang dinamai. Gareng mengerutkan dahi. Tapi nama penting, Rama. Tanpa nama kita bingung. Semar tersenyum tipis. Nama memang penting, katanya, sebagai penunjuk, bukan sebagai pengganti. Ia menghapus lingkaran itu dengan telapak tangannya. Ketika penunjuk disangka tujuan, manusia tersesat. Angin berembus lebih kencang, rumput berdesir serempak. Semar melanjutkan, banyak orang sibuk memperdebatkan nama. Siapa yang paling benar menyebut, siapa yang paling tepat melafazkan. Petruk menunduk dan merasa paling dekat. Semar mengangguk, karena sesuatu yang diberi nama terasa lebih mudah dimiliki. Bagong menghela napas. Jadi, pertengkaran itu bukan soal Tuhan, katanya pelan, melainkan soal ingin memiliki. Semar menatapnya lembut. Keinginan memiliki selalu melahirkan batas, ujarnya. Ini punyaku, itu punyamu. Padahal, kebenaran tidak pernah tinggal di dalam batas. Mereka terdiam sejenak. Semar berdiri dan melangkah beberapa langkah, lalu berhenti. Setiap kali lidah bergerak, katanya, ada jeda nafas. Ia mengangkat dadanya sedikit.
lalu menghembuskan perlahan. Di jeda itulah, ego sering menyelip. Ia ingin diakui, ingin dianggap benar. Gareng bertanya lirih, lalu apa yang salah dengan menyebut nama? Semar menjawab tenang. Tidak salah, yang menipu adalah ketika sebutan membuatmu merasa sudah sampai. Petruk mengangguk pelan, merasa sudah dekat. Semar menatapnya. Kedekatan tidak diukur dari seberapa sering mulut menyebut, katanya, melainkan dari seberapa sadar seseorang hadir. Ia meletakkan telapak tangannya di dada. Disinilah manusia sering tertipu. Ia merasa sudah memahami, padahal baru mulai berjalan. Semar kembali duduk. Suaranya tetap lembut, namun dalam. Ada satu sebutan ilahi, katanya, yang tidak tunduk pada huruf, tidak tunduk pada suara. Bagong merinding. Itu yang Rama maksud sejak awal. Semar tidak menjawab langsung. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya tanpa suara. Sebutan itu menolak dikuasai. Katanya akhirnya, begitu manusia merasa menguasainya, disitulah ia kehilangannya. Langit mulai berubah warna, biru terang melembut. Bayangan mereka memanjang di tanah. Semar berdiri perlahan. Ingat ini, ujarnya. Nama adalah jari yang menunjuk bulan. Jangan sibuk memandangi jari, sampai lupa melihat bulan. Mereka bangkit dan melanjutkan langkah. Di dada masing-masing, pemahaman itu mulai bekerja sunyi, tanpa tepuk tangan, namun terasa nyata. Malam turun perlahan, langit menggelap tanpa suara. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Mereka tiba di sebuah tanah lapang yang jauh dari pemukiman. Angin berembus pelan, membawa udara dingin. Semar berhenti dan mengumpulkan beberapa ranting kering. Dengan gerakan sederhana, ia menyalakan api kecil di tengah lingkaran batu. Cahayanya tidak terang, hanya cukup untuk menghangatkan tubuh dan menerangi wajah. Mereka duduk mengelilingi api. Bayangan menari di tanah, bergerak mengikuti nyala yang tidak pernah diam. Tidak ada canda, tidak ada obrolan ringan. Sejak meninggalkan pelataran tadi, kata-kata terasa semakin sedikit. Bagong memeluk lututnya, merasakan hangat api di tengah dingin malam. Rama, katanya pelan. Kenapa apinya kecil? Semar tersenyum tipis. Agar gelap tetap jujur, jawabnya. Dan cahaya tidak menyilaukan. Api berderak halus. Semar memandang nyala itu sejenak, lalu menatap mereka. Tadi kita bicara tentang nama, katanya. Sekarang rasakan. Petruk mengangkat kepala. Bagaimana caranya, Rama? Semar mengangkat tangan perlahan. Perhatikan napas kalian, ujarnya. Tanpa diubah, mereka menuruti. Tarikan, masuk. Hembusan, keluar. Api tetap berderak. Sekarang, lanjut Semar. Coba ucapkan satu suku kata. Ia berhenti sejenak, memastikan perhatian mereka utuh. Ucapkan hu dengan jelas. Bagong mencoba lebih dulu. Hu? Begitu suara keluar, dadanya tertahan sepersekian detik. Ater kehut. Rama? Katanya, nafas seperti berhenti. Semar mengangguk. Rasakan itu, ujarnya. Jangan dianalisis. Petruk mencoba hu. Nafasnya terpotong sesaat sebelum suara keluar. Gareng menyusul. Asi. Lia sama. Ada jeda singkat, hampir tak terasa, namun nyata. Api kecil terus menyala. Malam semakin hening. Setiap kata Semar pelan, memerlukan penghentian nafas sesaat. Itulah cara manusia berbicara. Gareng bertanya lirih. Lalu apa masalahnya, Rama? Semar menatap api. Masalahnya, katanya, nama yang kalian tanyakan itu adalah nafas itu sendiri. Ketiganya terdiam. Angin malam berembus, membuat api bergoyang. Bagaimana mungkin? Lanjut Semar, kau mengucapkan sesuatu yang sedang kau pakai untuk hidup. Bagong menelan ludah. Jadi setiap kali kita mengucapkannya, Semar mengangguk. Kau menghentikannya, ujarnya. Meski hanya sekejap, ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya tanpa suara. Perhatikan, katanya. Saat nafas mengalir tanpa kata, hidup terasa paling nyata. Petruk memejamkan mata. Beberapa tarikan berlalu. Aneh, katanya pelan, tanpa kata. Justru terasa penuh. Semar tersenyum. Karena ego tidak punya tempat di sana, ujarnya. Ego hidup dari suara, dari klaim, dari ingin terlihat. Api kecil mulai mengecil, namun hangatnya masih terasa. Gareng bertanya lirih, apakah itu berarti
Kita tidak boleh menyebutnya sama sekali, Semar menggeleng. Bukan soal boleh atau tidak, katanya. Lidah hanya perlu tahu batas. Ia menatap mereka satu persatu. Jika ingin mendekat, jangan gunakan mulut. Gunakan kesadaran. Bagong membuka mata perlahan. Selama ini, katanya, aku bernapas tapi tidak hadir. Semar mengangguk. Itulah sebabnya manusia lelah, ujarnya. Bukan karena hidup berat, tapi karena hidup dijalani tanpa kesadaran. Api hampir padam. Malam terasa lebih dalam. Semar berdiri. Pelajaran ini sederhana, katanya. Nama itu bukan untuk diteriakan, bukan untuk dipamerkan. Ia memandang langit. Ia hadir saat kau berhenti merasa paling tahu. Angin malam menyapu sisa panas api. Dan di keheningan itu, mereka merasakan sesuatu bekerja tanpa suara, sebuah pemahaman yang tidak membutuhkan kata. Hanya napas yang mengalir apa adanya. Api kecil telah padam. Yang tersisa hanya abu hangat dan kegelapan yang jujur. Malam semakin larut. Angin berembus pelan, hampir tidak terasa, namun cukup untuk membuat kulit merinding. Nafas mereka terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak ada cahaya terang, tidak ada suara besar, hanya kehadiran yang tidak bisa dihindari. Semar duduk kembali di tanah, bersila, menghadap kegelapan. Wajahnya nyaris tak terlihat, namun ketenangannya terasa utuh. Sekarang, katanya pelan, perhatikan satu hal kecil yang sering dilewati manusia. Petruk, Gareng, dan Bagong mencondongkan tubuh, bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran yang mulai terbuka. Setiap kali kalian ingin bicara, lanjut Semar, apa yang terjadi lebih dulu? Gareng berpikir sejenak, nafas tertahan, jawabnya pelan. Semar mengangguk. Disitulah celahnya. Bagong mengernyit. Celah apa? Rama. Semar menjawab tenang. Sela, ego. Kata itu jatuh tanpa penekanan, namun terasa berat. Ego, lanjut Semar, tidak hidup di nafas yang mengalir. Ia hidup di jeda yang tidak disadari. Petruk menunduk. Maksud Rama, saat kita berhenti bernapas untuk berbicara. Semar mengangguk. Bukan berhenti bernapasnya yang salah, katanya, melainkan niat yang menyelinap di sana. Angin malam menyentuh wajah mereka. Bagong menarik napas pelan. Niat apa? Tanyanya. Semar menjawab, ingin didengar, ingin diakui, ingin dianggap tahu. Gareng terdiam. Ia mulai mengingat betapa sering ia bicara, bukan untuk menyampaikan, tetapi untuk menegaskan dirinya sendiri. Semar melanjutkan, suaranya tetap lembut. Setiap kali manusia berkata, aku tahu, disitulah ia berhenti belajar. Petruk mengangguk pelan. Dan setiap kali merasa sudah dekat, tambahnya, ia justru menjauh. Semar tersenyum tipis. Karena kedekatan sejati tidak pernah mengumumkan dirinya. Malam terasa semakin sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada burung. Seolah alam memberi ruang penuh bagi percakapan ini. Semar berkata lagi, nama ilahi itu tidak memberi ruang bagi ego. Karena ego selalu ingin memegang, sementara kehadiran hanya bisa dialami. Bagong menelan ludah. Jadi selama ini, katanya lirih, kita sering tertipu oleh rasa merasa. Semar mengangguk. Merasa sudah paham, merasa sudah benar, merasa lebih dekat dari yang lain. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya tanpa suara. Perhatikan, katanya, saat nafas mengalir dan kau tidak ingin apa-apa, ego melemah. Gareng memejamkan mata. Beberapa tarikan berlalu. Benar, katanya pelan. Pikiran jadi sepi. Semar tersenyum. Karena ego tidak bisa hidup di saat ini, ujarnya. Ia hidup di masa lalu dan masa depan. Di pembandingan, di pencapaian. Petruk membuka mata. Lalu bagaimana caranya agar tidak terjebak lagi? Semar menatapnya meski dalam gelap. Bukan dengan melawan, katanya, tetapi dengan menyadari. Ia melanjutkan, saat kau sadar bernapas, kau tidak memberi panggung bagi ego. Angin kembali berembus. Kegelapan tidak lagi menakutkan, justru terasa lapang. Bagong menghela napas panjang. Rama, katanya, aku mulai paham kenapa nama itu tidak bisa diucapkan. Semar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dalam diam. Beberapa saat mereka duduk tanpa bicara. Nafas mengalir satu sama lain. Tidak serempak, namun selaras. Ingat ini, ujar Semar akhirnya. Bukan ucapan yang menjauhkan manusia, tetapi keinginan di baliknya.
Ia berdiri perlahan. Selama ego masih ingin memegang, kehadiran akan selalu menjauh. Malam terus berjalan, namun di dada mereka, sebuah kewaspadaan baru tumbuh. Bukan kewaspadaan yang tegang, melainkan kesadaran lembut bahwa setiap jeda napas menyimpan pilihan. Hadir atau kembali terjebak pada ego yang ingin berbicara. Pagi belum sepenuhnya datang ketika mereka tiba di mulut sebuah gua tua. Tebing batu menjulang, lembab dan dingin. Lumut hijau menempel di dinding, sementara tetesan air jatuh perlahan dari langit-langit gua, menciptakan bunyi ritmis yang menggema lembut. Cahaya di luar masih samar. Di dalam, bayangan terasa lebih tebal, membuat setiap langkah terdengar jelas. Semar berhenti di depan mulut gua. Ia menoleh ke belakang, menatap Petruk, Gareng, dan Bagong satu persatu. "Masuklah," katanya singkat, tidak ada penjelasan tambahan. Mereka melangkah masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin. Setiap tarikan nafas menjadi nyata, seolah gua ini memaksa siapapun yang masuk untuk sadar bahwa ia masih hidup. Di bagian dalam, Semar duduk di atas batu datar. Air menetes di kejauhan, teratur, tidak terburu, seperti jam alam yang tidak pernah salah. Gareng memandang sekeliling. "Tempat seperti ini sering dicari orang untuk menyepi," katanya pelan. Semar tersenyum kecil. "Bukan untuk bertemu Tuhan," ujarnya, "melainkan untuk bertemu diri sendiri." Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Bagong memeluk lengannya sendiri. "Kenapa di tempat sunyi justru rasa takut muncul, Rama?" Semar menatapnya tenang. "Karena di sini," katanya, "tidak ada yang bisa kau salahkan, tidak ada yang bisa kau tutupi." Tetesan air kembali jatuh. Bunyi kecil itu terasa besar di telinga mereka. Petruk menunduk. "Jadi ketakutan itu dari kita sendiri?" Semar mengangguk. "Ego hidup dari kebisingan," ujarnya. "Dari pengakuan, dari suara." Ia menarik napas pelan. Di tempat sunyi, ego kehilangan panggung. Gareng memejamkan mata, merasakan nafasnya masuk dan keluar. "Aku merasa gelisah," katanya lirih. Semar menjawab, "Itu wajar, kau sedang melihat sesuatu tanpa penutup." Semar berdiri dan melangkah perlahan. Suara langkahnya bergema. "Perhatikan nafas kalian," katanya. "Saat kalian sadar bernapas, apa yang terjadi pada ketakutan, mereka mengikut." Beberapa tarikan berlalu. Bagong membuka mata. "Rasanya berkurang," katanya. Semar mengangguk. "Karena ego tidak bisa hidup di kesadaran," ujarnya. Air menetes lagi. Waktu seolah melambat. Semar melanjutkan, "Setiap kali manusia berkata, 'Aku sudah sampai,' disitulah ia berhenti berjalan." Petruk mengangkat kepala. "Jadi, merasa sudah paham itu berbahaya?" Semar tersenyum tipis. "Bukan berbahaya," katanya, "tetapi menipu. Ia membuatmu berhenti hadir." Mereka bergerak lebih dalam ke arah cahaya samar di ujung gua. Udara tetap dingin, namun tidak lagi menekan. "Manusia sering masuk ke gua," ujar Semar, berharap menemukan cahaya besar. Ia menepuk dadanya sendiri. Padahal yang perlu ditemukan hanyalah kesadaran sederhana ini. Gareng mengangguk pelan. Nafas Semar berhenti dekat mulut gua. Cahaya pagi mulai terlihat lebih jelas. "Ingat," katanya, "kesunyian bukan musuh, ia hanya cermin." Bagong menarik nafas panjang. "Dan yang terlihat di cermin itu, diri kita sendiri." Semar tersenyum. "Ya." Dan disitulah banyak orang mundur. Mereka melangkah keluar. Udara pagi terasa segar, seolah paru-paru dibersihkan. Nafas terasa lebih dalam, lebih jujur. Di belakang mereka, gua kembali sunyi, menyimpan gema pelajaran yang tidak diucapkan dengan keras. Dan di dada, masing-masing, tumbuh pemahaman baru. Ketakutan tidak perlu dilawan, cukup disadari. Saat kesadaran hadir, ketakutan kehilangan kuasanya. Siang merambat perlahan. Ketika mereka tiba di hamparan sawah yang luas, padi menghijau sejauh mata memandang, bergoyang lembut mengikuti hembusan angin. Langit terbuka tanpa sekat. Tidak ada dinding batu, tidak ada lorong sempit. Cahaya jatuh merata, tenang, tanpa berisik. Seolah alam ingin menunjukkan bahwa kehadiran tidak selalu datang bersama kesunyian gelap. Semar berjalan di pematang sawah dengan langkah mantap. Kakinya menyentuh tanah basah, meninggalkan jejak yang segera hilang tertelan lumpur. Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti di belakang, menyeimbangkan tubuh agar tidak tergelincir. Suara gesekan daun padi terdengar lirih, seperti bisikan panjang yang sabar. "Rama,"
ujar Gareng sambil menatap hamparan hijau. Tempat ini berbeda dari gua, terang, tapi justru menenangkan. Semar mengangguk. Karena cahaya, katanya, tidak selalu berisik. Angin siang berembus pelan, udara terasa lapang, seolah dada diberi ruang lebih luas untuk bernapas. Bagong berhenti sejenak, mengatur napas. Banyak orang, katanya pelan, mengira Tuhan hanya bisa ditemui di tempat sunyi dan gelap. Semar menoleh. Itu karena manusia sering menyamakan kesunyian dengan kebenaran, ujarnya. Padahal kehadiran tidak memilih tempat. Ia menunjuk padi yang merunduk. Lihat ini. Ia tidak berdoa dengan kata, tidak bertanya kapan panen datang. Ia hanya tumbuh mengikuti cahaya, air, dan waktu. Petruk memperhatikan batang padi yang mulai berisi. Justru karena tidak sibuk mencari, katanya, ia menerima. Semar tersenyum, dan karena menerima, ujarnya, ia sampai. Mereka duduk di tepi pematang. Tanah terasa hangat oleh matahari. Nafas mengalir lebih teratur, seirama dengan gerak alam. Semar mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan. Manusia sering bertanya, katanya, di mana Tuhan berada? Ia membuka telapak tangan. Tanah jatuh kembali ke bumi. Pertanyaan itu muncul karena manusia merasa Tuhan pernah pergi. Gareng menggeleng pelan, padahal yang pergi hanya kesadaran manusia. Semar mengangguk. Tepat. Angin kembali berembus. Aroma tanah basah dan tanaman muda memenuhi udara. Setiap kali kalian bernapas, ujar Semar, itu bukan tanda Tuhan mendekat atau menjauh. Ia menatap mereka satu persatu. Itu tanda bahwa ia tidak pernah pergi. Bagong terdiam lama. Jadi selama ini, katanya lirih, kita mencari sesuatu yang selalu bersama kita. Semar tersenyum, seperti mencari kacamata yang sudah bertengger di kepala. Petruk tertawa kecil, lalu kembali diam. Kalau begitu, katanya pelan, kenapa kita sering merasa jauh? Semar menatap langit yang luas. Karena manusia ingin merasakan kehadiran sesuai keinginannya, ujarnya, bukan sebagaimana adanya. Ia melanjutkan, ketika hidup berjalan sesuai rencana, manusia berkata Tuhan dekat. Ketika melenceng, ia berkata Tuhan pergi. Semar berdiri. Padahal, katanya, manusia yang keluar masuk dari kesadaran. Ia menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya. Nama ilahi itu tidak hadir saat kau sibuk mencari. Ia melangkah kembali di pematang. Ia hadir saat kau berhenti berlari. Mereka mengikuti dengan langkah lebih ringan. Bayangan tubuh memanjang di tanah, sawah tetap bergoyang pelan. Setiap pada ritmenya, di dada masing-masing, tumbuh rasa lapang yang tidak perlu dijelaskan. Seperti menemukan sesuatu, tanpa pernah benar-benar kehilangannya. Dan di ruang terbuka yang terang itu, mereka belajar satu hal sederhana. Cahaya sejati tidak berisik. Ia hadir tenang, setia, bersama setiap napas yang disadari. Senja mulai turun ketika mereka tiba di sebuah pendopo tua yang berdiri sendirian di tepi desa. Tiang-tiang kayunya dari jati, menghitam dimakan usia. Atapnya sedikit miring, namun masih kokoh. Lantainya bersih, seolah ada tenggen-tenggen yang merawatnya dengan hormat. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak desa dan denting alat masak, samar dan akrab, bercampur dengan angin sore yang lembut. Semar melangkah naik ke pendopo dan duduk bersila menghadap halaman terbuka. Cahaya senja menyusup di sela tiang, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. Petruk, Gareng, dan Bagong menyusul lalu duduk melingkar. Tempat itu sederhana, tidak mencolok, namun terasa hangat. Pendopo ini, ujar Semar pelan, pernah menjadi ruang berkumpul para pencari ilmu. Petruk menatap sekeliling, terlihat biasa, ramah. Semar tersenyum. Ilmu yang bertahan lama, katanya, jarang lahir dari kemewahan. Gareng bersandar pada salah satu tiang. Banyak orang yang kita temui, katanya, mengaku memiliki ilmu tinggi, tapi hidupnya penuh kegelisahan. Semar mengangguk. Karena manusia sering tertipu oleh lapisan luar ilmu, ujarnya. Ia sibuk mengumpulkan pengetahuan, namun lupa menyentuh kesadaran. Bagong mengangkat kepala. Apa bedanya, Rama? Semar mengambil sehelai daun kering dari lantai pendopo. Pengetahuan, katanya, adalah apa yang kau ketahui. Ia melepaskan daun itu. Daun melayang pelan, lalu jatuh. Kesadaran, lanjutnya, adalah bagaimana kau hadir saat mengetahui. Angin senja berembus,
menggerakkan tirai tipis di sisi pendopo. Semar melanjutkan, banyak orang tahu tentang nafas. Sangat sedikit yang sadar saat bernapas. Petruk termenun. Jadi, ilmu tinggi bukan soal banyaknya yang diketahui. Semar mengangguk. Ilmu yang membuat manusia naik, katanya sambil mengangkat tangannya, sering memicu ingin terlihat. Lalu ia menurunkan tangannya ke dada. Kesadaran sejati justru membuat manusia turun kembali ke dirinya. Cahaya senja berubah, jingga keemasan. Pendopo terasa semakin sunyi. Gareng bertanya pelan. Turun itu maksudnya kembali sederhana? Semar tersenyum. Ya, katanya. Kesadaran tidak pernah rumit. Yang merumitkan adalah pikiran manusia. Bagong menarik napas panjang. Aku sering merasa lelah saat belajar, katanya. Semar menatapnya lembut. Karena kau menambah, ujarnya. Padahal yang dibutuhkan seringkali mengurangi. Semar berdiri perlahan dan menatap ke arah barat. Tempat matahari hampir tenggelam. Nama ilahi yang kalian tanyakan itu, katanya, tidak bisa diucapkan bukan karena terlalu tinggi. Ia berhenti sejenak, melainkan karena terlalu sederhana. Petruk Menhenjit, sederhana tapi sulit. Semar mengangguk, karena manusia tidak sabar dengan yang sederhana. Ia ingin sesuatu yang bisa dibanggakan. Gareng mengangguk pelan. Jadi semakin tinggi ilmu seharusnya semakin diam. Semar tersenyum. Bukan diam karena tidak tahu, katanya. Tetapi diam karena tidak perlu membuktikan. Angin senja kembali berembus. Bayangan mereka memanjang di lantai pendopo. Semar menatap mereka satu persatu. Banyak orang bertanya, ujarnya. Apa yang harus diucapkan agar dekat? Ia menggeleng. Pertanyaan itu sendiri sering menjauhkan. Senja hampir berakhir. Langit berwarna ungu kebiruan. Semakin kau ingin mengucapkan, lanjutnya, semakin kau lupa merasakan. Bagong memejamkan mata. Aku mulai mengerti, Rama, katanya lirih, tapi juga merasa belum sepenuhnya. Semar tersenyum lembut. Itu tanda yang baik, ujarnya. Yang berbahaya adalah merasa sudah sepenuhnya. Ia melangkah ke tepi pendopo. Masih ada satu lapisan lagi, katanya pelan. Lapisan yang membuat manusia benar-benar berhenti mengejar. Angin senja melewati pendopo tua itu, meninggalkan keheningan yang hangat dan sebuah kesiapan untuk melangkah lebih dalam. Malam turun tanpa suara. Mereka berada di tanah lapang di pinggir hutan. Jauh dari rumah penduduk, jauh dari cahaya. Tidak ada api dinyalakan. Semar memilih kegelapan yang jujur, yang tidak menutupi apapun. Langit bersih dan dalam. Angin hampir tidak bergerak. Yang terdengar hanya napas mereka sendiri, lebih pelan dari biasanya, seolah tubuh sudah belajar untuk tidak tergesa. Semar duduk bersila menghadap kegelapan. Wajahnya nyaris tak terlihat, namun kehadirannya terasa utuh. Petruk, Gareng, dan Bagong duduk mengelilinginya. Tidak ada canda, tidak ada pertanyaan ringan. Sejak pendopo, sesuatu telah bergeser. Kata-kata terasa semakin berat untuk diucapkan tanpa alasan. Ini malam terakhir kita berbicara, kata Semar pelan. Kalimat itu menggantung, tidak menakutkan, namun tegas. Gareng menelan ludah. Rama, ujarnya lirih. Apakah setelah semua ini kami sudah memahami? Semar tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan, membiarkannya mengisi dada, lalu menghembuskannya tanpa suara. Jika kau merasa sudah memahami, katanya, disitulah pemahaman berhenti. Bagong menunduk. Lalu apa yang harus kami lakukan? Semar menoleh, sorot matanya tenang. Berhenti mengejar, jawabnya singkat. Petruk mengangkat kepala. Mengejar apa, Rama? Semar menjawab pelan, satu demi satu. Berhenti mengejar rasa, berhenti mengejar pengalaman, berhenti mengejar kedekatan. Kegelapan terasa semakin luas. Nafas mereka terdengar jelas. Segala yang dikejar, lanjut Semar, akan menciptakan jarak. Gareng mengernyit. Bukankah merasakan itu penting? Semar menggeleng. Rasa datang dan pergi, katanya. Kesadaran tidak. Ia meletakkan telapak tangannya di tanah. Tanah ini tidak mencari untuk menjadi tanah. Ia hanya ada. Angin malam menyentuh wajah mereka pelan. Manusia sering ingin merasakan Tuhan, ujar Semar. Padahal keinginan untuk merasakan itu sendiri menjadi penghalang. Petruk terdiam. Ia merasakan dadanya naik dan turun, sederhana, tanpa tuntutan. Ilmu tertinggi, lanjut Semar, bukan tentang menambah,
Ia berhenti sejenak, melainkan tentang mengurangi. Mengurangi apa? Tanya Bagong lirih. Mengurangi keinginan untuk menguasai, jawab Semar. Mengurangi kebutuhan menjelaskan. Mengurangi hasrat terlihat. Hening kembali memanjang. Tidak ada serangga, tidak ada burung. Seolah alam ikut menyimpan napas. Nama ilahi itu, kata Semar pelan, tidak hadir saat kau berusaha memanggil. Ia mengangkat dadanya sedikit, lalu menghembuskan nafas. Ia hadir saat kau tidak lagi ingin apapun darinya. Gareng memejamkan mata. Untuk sesaat, yang tersisa hanya aliran napas, tanpa tujuan, tanpa tuntutan. Beberapa waktu berlalu tanpa bicara. Waktu terasa melar. Nafas menjadi satu-satunya penanda bahwa malam masih bergerak. Jika suatu hari hidup terasa hampa, ujar Semar lagi, jangan isi dengan pencarian baru. Bagong membuka mata perlahan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Semar menjawab, tenang Ciam. Peh napas. Ajir, tidak ada puncak emosi. Tidak ada ledakan pemahaman, hanya rasa lapang yang tumbuh pelan, seperti langit yang terbuka setelah awan pergi. Semar berdiri, ketiganya ikut berdiri. Besok, katanya, kita akan berpisah. Tidak ada kesedihan berlebihan, hanya penerimaan yang jujur. Malam tetap sunyi, nafas tetap mengalir, dan di antara tarikan serta hembusan yang kini benar-benar disadari, mereka mulai memahami satu hal sederhana. Pencarian berakhir bukan saat menemukan jawaban, melainkan saat manusia berhenti mengejar dengan ego. Pagi datang tanpa tanda istimewa, tidak ada cahaya berlebihan, tidak ada suara yang menuntut perhatian. Langit hanya sedikit lebih terang dari malam. Embun masih menggantung di ujung rerumputan. Tanah lapang tempat mereka bermalam tampak biasa saja, namun suasananya terasa berbeda. Seolah sesuatu telah selesai tanpa pernah diumumkan. Petruk, Gareng, dan Bagong terbangun hampir bersamaan. Nafas mereka mengalir tenang, tidak tergesa, tidak berat. Semar sudah berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap ke arah timur. Ia tidak memanggil, tidak memberi aba-aba. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi penanda bahwa hari ini membawa lapisan terakhir. Mereka mendekat dan duduk bersila. Hening kembali memanjang. Semar memecahnya dengan suara pelan. Tadi malam kita bicara tentang berhenti mengejar, katanya. Sekarang dengarkan ini. Gareng mencondongkan tubuh. Masih ada yang perlu kami pahami, Rama. Semar mengangguk. Ada satu hal yang sering dilewati, ujarnya. Mengurangi? Bagong mengernyit. Mengurangi apa? Semar tersenyum tipis. Mengurangi beban yang kau anggap perlu, katanya. Mengurangi keinginan untuk menambah. Petruk terdiam. Bukankah hidup selalu tentang menambah? Semar menggeleng pelan. Menambah sering membuat manusia merasa bergerak, katanya. Padahal tidak selalu membuatnya hadir. Angin pagi berembus lembut. Semar melanjutkan. Setiap pencarian menambah jarak. Setiap klaim menambah beban. Setiap penjelasan berlebih menambah suara. Gareng menunduk. Lalu apa yang perlu dikurangi terlebih dulu? Semar menjawab tanpa ragu. Keinginan untuk menguasai. Bagong menarik nafas panjang. Menguasai apa, Rama? Semar menatap mereka satu persatu. Menguasai pengalaman, menguasai kebenaran, menguasai Tuhan. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat. Begitu kau ingin menguasai, lanjut Semar, kau menempatkan dirimu di depan. Dan saat itu, kesadaran mundur. Petruk menatap tanah. Jadi semakin banyak yang kita ketahui, semakin berat. Semar mengangguk. Jika pengetahuan tidak dibarengi kesadaran, katanya, ia menjadi beban. Ia mengangkat telapak tangannya, lalu menurunkannya perlahan. Kesadaran sejati tidak menambah apapun. Ia mengurangi yang tidak perlu. Mereka terdiam beberapa saat. Nafas mengalir tanpa diarahkan. Lapisan terakhir ini, ujar Semar, tidak memberi sensasi besar. Tidak ada tanda khusus. Bagong tersenyum tipis. Justru itu yang terasa aneh. Semar membalas senyum itu karena ego selalu mencari tanda. Katanya, kesadaran tidak. Semar berdiri dan melangkah beberapa langkah. Coba perhatikan, ujarnya. Saat kau tidak ingin menjelaskan dirimu, apa yang terjadi? Gareng memejamkan mata. Beberapa tarikan berlalu. Rasanya ringan, katanya pelan, karena tidak ada yang perlu dipertahankan. Semar mengangguk. Itulah mengurangi. Angin menggerakkan rerumputan. Suara alam kembali menjadi latar. Mengurangi bukan berarti menghindar.
lanjut Semar. Bukan pula menolak hidup. Ia berhenti dan menatap mereka. Mengurangi, berarti berhenti menambah beban yang diciptakan pikiran. Bagong bertanya lirih, lalu bagaimana kita menjalani hari setelah ini? Semar menjawab tenang. Dengan sederhana, katanya, bernapas saat bernapas, melangkah saat melangkah, berbicara saat perlu. Ia tersenyum lembut, dan berhenti saat waktunya berhenti. Matahari mulai naik. Cahaya pagi menyentuh tanah lapang. Tidak ada perayaan, tidak ada penutup resmi. Namun di dada mereka tumbuh rasa lapang yang tidak menuntut apapun. Lapisan terakhir itu tidak membuka pintu baru. Ia justru menutup pintu-pintu yang selama ini membuat mereka berisik. Dan di balik penutupan itu, hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Pagi datang dengan tenang. Tidak ada peristiwa yang menandai pergantian malam. Langit hanya sedikit lebih terang. Embun masih menggantung di ujung rerumputan. Tanah lapang itu tampak sama seperti sebelumnya. Namun, bagi Petruk, Gareng, dan Bagong, rasanya berbeda. Seolah ada satu bab yang telah selesai tanpa pernah diumumkan. Mereka terbangun hampir bersamaan. Nafas mengalir ringan. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada dorongan untuk segera berbicara. Bagong berdiri lebih dulu dan menatap sekeliling. Rama, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Gareng ikut bangkit dan memejamkan mata sejenak. Merasakan tarikan dan hembusan. Saat membuka mata, ia melihat hal yang sama. Semar tidak ada. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada pesan tertulis. Tidak ada tanda perpisahan. Tanah di sekitar mereka tetap utuh. Angin pagi berembus lembut, menggerakkan rerumputan. Petruk duduk di tanah, memandangi tangannya sendiri. Aneh, katanya lirih. Tidak ada rasa kehilangan. Bagong menoleh. Aku juga, ujarnya, seperti beliau tidak pergi. Gareng menarik napas perlahan. Rama memang tidak pergi, katanya pelan. Beliau hanya berhenti terlihat. Kalimat itu tidak terdengar dibuat-buat. Ia keluar begitu saja, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diucapkan. Nafas mereka mengalir tenang, seolah memberi persetujuan tanpa suara. Beberapa saat mereka duduk dalam diam. Tidak ada kepanikan, tidak ada pertanyaan besar. Yang ada hanya rasa lapang yang tidak biasa. Bagong akhirnya berkata, sejak bangun tadi, aku bernapas tanpa berpikir. Petruk mengangguk. Aku, Huga, seperti tubuh tahu apa yang harus dilakukan tanpa diperintah. Angin pagi menyentuh wajah mereka. Burung-burung mulai terdengar. Dunia berjalan seperti biasa. Namun di dalam diri mereka, sesuatu telah bergeser. Gareng memandang ke arah timur. Selama perjalanan ini, katanya, Rama tidak pernah benar-benar mengajarkan sesuatu. Bagong menoleh. Maksudmu? Gareng menjawab pelan. Beliau hanya mengembalikan. Petruk menatap tanah. Mengembalikan kita pada nafas, katanya. Mengembalikan pada kehadiran. Mereka terdiam lagi. Ingatan tentang Borobudur, tangga batu, sungai, api kecil, gua, sawah, pendopo, dan malam tanpa api berkelebat. Bukan sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai satu alur yang tenang. Bagong menarik nafas panjang. Sekarang aku mengerti, katanya dengan suara bergetar namun tenang. Kenapa Rama tidak berpamitan? Gareng mengangguk. Karena perpisahan biasanya membuat orang mencari lagi. Petruk tersenyum tipis. Dan Rama mengajarkan kita untuk berhenti mengejar. Matahari mulai muncul di balik pepohonan. Cahaya menyentuh tanah basah, memantul lembut. Tidak ada perayaan, tidak ada kesimpulan yang diucapkan keras-keras. Namun, ada kepastian halus yang tumbuh. Apapun yang penting tidak pernah benar-benar pergi. Mereka berdiri. Tidak ada arahan kemana harus melangkah. Namun masing-masing tahu langkahnya sendiri. Bagong menatap langit. Rama tidak hilang, katanya pelan. Beliau ada di sini. Ia menyentuh dadanya. Petruk mengangguk. Dan di setiap tarikan nafas, Gareng tersenyum kecil. Yang berhenti hanya suara. Mereka mulai berjalan meninggalkan tanah lapang itu ke arah yang berbeda-beda. Tidak untuk mencari, tidak untuk membuktikan, hanya untuk hidup dengan kesadaran yang kini lebih jujur. Pagi terus berjalan. Dunia kembali ramai, sedikit demi sedikit. Namun di balik keramaian itu, ada satu ketenangan baru yang tinggal tanpa nama, tanpa tanda, namun selalu hadir bersama nafas yang disadari. Pagi semakin terang. Langkah Petruk
Gareng dan Bagong membawa mereka menjauh dari tanah lapang. Jalan tanah membelah ladang kecil dan pepohonan rendah. Suara desa mulai terdengar samar. Ajam berkokok peralatan dapur beradu pelan, dan percakapan ringan orang-orang yang memulai hari. Dunia berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, iramanya terasa berbeda. Mereka berhenti di persimpangan kecil. Tidak ada penanda arah. Tidak ada yang memberi aba-aba. Beberapa detik berlalu dalam diam. Bagong memecah keheningan. "Aneh ya," katanya pelan. "Biasanya, di saat seperti ini aku bingung harus kemana." Petruk menoleh. "Sekarang," Bagong mengangkat bahu. "Sekarang rasanya tidak perlu terburu." Gareng menarik napas perlahan. "Mungkin karena kita tidak lagi mencari sesuatu," katanya. Petruk mengangguk. "Selama perjalanan kemarin, Rama tidak pernah menyuruh kita menghafal apapun." Gareng tersenyum tipis. Yang beliau minta hanya satu. Sadar. Mereka melangkah kembali. Jalan menurun pelan. Setiap pijakan terasa ringan. Nafas mengalir tanpa diatur. "Aku baru sadar," ujar Petruk. "Selama ini, aku sering menjadikan napas hanya alat. Untuk bicara, untuk berlari, untuk marah." Bagong menyahut, "Padahal nafas itu pengingat." Gareng menoleh. "Pengingat apa?" Bagong menjawab pelan, "Bahwa hidup sedang berlangsung, angin pagi berembus, daun-daun bergerak lembut." Gareng memandang sekeliling. "Rama sering bilang, yang paling dekat sering diabaikan," katanya. "Mungkin karena terlalu biasa." Petruk tersenyum. "Seperti nafas. Selalu ada, jadi jarang disapa." Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena merasa jujur. Beberapa langkah kemudian, mereka duduk di bawah pohon besar. Bayangannya sejuk. Gareng menutup mata sejenak. "Saat aku sadar bernapas," katanya lirih. Pikiran tidak lagi berisik. Petruk menimpali bukan karena dipaksa diam, tapi karena tidak diberi panggung. Bagong mengangguk. Ego kehabisan tempat. Mereka terdiam. Nafas masuk, nafas keluar. Tanpa niat, tanpa target. Beberapa tarikan berlalu. "Sekarang aku paham," kata Gareng pelan. "Kenapa Rama tidak meninggalkan pesan panjang?" Petruk membuka mata. "Karena pesan sejati tidak butuh kalimat." Bagong menatap dadanya. Ia bekerja sendiri. Matahari naik perlahan. Cahaya menembus sela dedaunan. "Nafas ini," ujar Petruk, "datang tanpa diminta." Gareng menyambung, pergi tanpa pamit. Bagong menutupnya. Dan selama ia ada, hidup mengikuti, mereka saling pandang. Tidak ada kebanggaan, tidak ada klaim, hanya pengakuan sederhana. Mereka berdiri kembali. Jalanan desa semakin dekat, suara manusia makin jelas. "Dulu," kata Bagong, "aku ingin merasakan sesuatu yang besar." Gareng tersenyum. "Sekarang," Bagong menghela napas, "cukup hadir." Petruk mengangguk. "Yang besar sering membuat kita lupa berjalan." Mereka berpisah perlahan, bukan dengan salam panjang, bukan dengan janji bertemu lagi. Gareng mengambil jalan ke kiri, Petruk ke kanan, Bagong lurus ke depan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kehilangan. Yang ada hanya kesadaran baru yang tidak menuntut apapun. Pagi terus berjalan, desa semakin ramai. Namun di balik keramaian itu, ada satu pengingat yang setia tinggal bersama mereka. Setiap tarikan dan hembusan menjadi penanda yang lembut. Hidup tidak perlu dicari, ia cukup disadari. Dan selama nafas mengalir, pengingat itu akan selalu ada, tenang, sederhana, dan tidak pernah meminta disebut. Siang mulai matang ketika mereka berjalan sendiri-sendiri, namun langkah mereka terasa selaras. Tidak ada tujuan besar yang dikejar. Tidak ada peta yang dibentangkan. Jalan desa membentang sederhana, dengan suara manusia yang makin ramai. Namun di tengah keramaian itu, ada ketenangan yang tidak terusik. Nafas mengalir, dan bersama alirannya, pemahaman pelen-pelen merapat. Petruk berhenti sejenak di tepi jalan. Ia berdiri di bawah matahari yang hangat, merasakan dadanya mengembang dan mengempis. "Sekarang aku mengerti," gumamnya pelan. "Kenapa Hu tidak bisa dimiliki?" Kata itu tidak diucapkan sebagai mantra. Ia muncul sebagai kesadaran. Saat Petruk hendak menyusunnya menjadi kalimat, ia memilih diam. Nafas berjalan sendiri. Dan diam itu terasa lebih tepat. Di halan lain Gareng melangkah menyusuri pematang kecil. Ia mengingat kembali malam api kecil. Saat suara Hu memotong nafasnya sekejap, bukan karena salah, pikirnya, melainkan karena tidak cocok.
Gareng tersenyum tipis. Ia sadar, setiap usaha untuk memegang akan selalu berakhir dengan kehilangan. Yang bisa dilakukan hanya hadir dan membiarkan. Bagong berjalan lurus melewati sawah yang mulai menguning. Ia berhenti, menatap hamparan padi yang bergoyang pelan. "Aku dulu ingin menguasai," katanya dalam hati. "Ingin tahu, ingin yakin, ingin merasa dekat." Ia menarik napas dalam-dalam. "Sekarang aku tahu, keinginan itu sendiri yang membuat jarak." Nafas keluar perlahan, dan jarak itu mengendur. Di waktu yang sama, ketiganya merasakan hal serupa. Bukan kata yang menunggu untuk disebut. Ia bukan milik lidah, bukan milik ingatan. Ia adalah hidup yang sedang terjadi. Setiap kali manusia mencoba memilikinya, ia berubah menjadi konsep. Dan setiap konsep, betapapun indah, selalu lebih jauh dari pengalaman yang nyata. Petruk kembali melangkah. Ia melewati orang-orang yang berbincang, tertawa, dan terburu-buru. Tidak ada penilaian, tidak ada jarak. Pikirnya, hadir saat aku tidak menginginkan apapun. Ia menyadari, saat keinginan berhenti, hidup terasa penuh, tanpa harus diisi. Gareng duduk sebentar di bawah pohon. Ia menutup mata, nafas mengalir. Pikiran datang dan pergi, tetapi tidak diikuti. Inilah sebabnya tak bisa dimiliki, batinnya, karena yang ingin memiliki selalu ego. Saat ego melemah, yang tersisa bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang hangat. Bagong menyentuh dadanya. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, melainkan karena lega. "Ternyata selama ini aku sudah bersama," katanya pelan. "Aku hanya terlalu sibuk memanggil." Nafas masuk tanpa perintah, nafas keluar tanpa pamit. Hidup berjalan tanpa menunggu pengakuan. Ketiganya kini memahami jawaban itu dengan cara yang sama, tanpa perdebatan, tanpa kesimpulan keras. Tidak bisa dimiliki karena ia bukan objek. Ia adalah arus. Ia adalah gerak. Ia adalah tarikan yang datang tanpa diminta dan hembusan yang pergi tanpa pamit. Dan manusia tidak bisa menggenggam arus tanpa menahannya sementara. Menahan berarti menghentikan hidup itu sendiri. Siang berlanjut, dunia tetap bergerak. Namun bagi mereka, satu hal telah menjadi jelas dan tenang. Yang tidak bisa dimiliki bukan karena terlalu tinggi, melainkan karena terlalu dekat. Dan kedekatan sejati tidak pernah meminta untuk dipanggil. Ia hanya perlu disadari, dihidupi, dan dibiarkan mengalir apa adanya. Sore merambat pelan menuju malam. Cahaya melembut, bayangan memanjang, dan dunia berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda istimewa yang menutup perjalanan ini. Tidak ada suara gong, tidak ada kalimat penegas. Justru, di ketiadaan itulah sesuatu terasa selesai. Bukan karena semua terjawab, melainkan karena dorongan untuk menjawab telah reda. Petruk melangkah di jalan desa dengan langkah ringan. Nafasnya masuk dan keluar tanpa ia atur. Tidak ada niat untuk memperbaiki, tidak ada upaya untuk menahan. Ia menyadari satu hal sederhana. Ketika kata berhenti, hidup tidak berhenti. Hidup justru bergerak lebih jujur. Setiap langkah terasa cukup, tidak perlu dibenarkan. Gareng berdiri di tepi sawah, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia teringat perjalanan panjang dari batu candi hingga gua, dari api kecil hingga kegelapan tanpa cahaya. Semua itu kini terasa seperti cermin yang dipasang untuk satu tujuan, agar ia melihat kembali yang paling dekat. Nafas. Ia tersenyum kecil. Tidak ada yang perlu diucapkan. Bagong duduk di ambang rumah, mendengar suara anak-anak bermain dan panci beradu. Kehidupan tampak riuh, namun di dadanya ada keheningan yang tidak terancam. Ia mengerti kini, kesunyian tidak selalu berarti sepi. Kesunyian adalah ruang di mana hidup terdengar tanpa perlu diterjemahkan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada mantra, tidak ada permohonan. Ketiganya, di tempat yang berbeda, merasakan hal yang sama. Pencarian telah usai, bukan karena tujuan tercapai, melainkan karena kebutuhan untuk mengejar telah hilang. Yang tersisa bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang sederhana, tidak dramatis, tidak memukau, namun stabil dan setia. Malam turun tanpa tergesa. Bintang-bintang muncul satu persatu. Di bawah langit itu, tidak ada lagi dorongan untuk menyebut. Kata-kata menjadi seperlunya. Ketika perlu berbicara, mereka berbicara. Ketika tidak, mereka diam. Tidak ada rasa bersalah dalam diam.
Tidak ada kebanggaan dalam bicara, semuanya kembali ke fungsi asalnya. Di saat-saat seperti ini, jelaslah satu pelajaran yang tidak pernah diumumkan. Kebenaran tidak membutuhkan pengumuman. Ia bekerja diam-diam, mengubah cara seseorang hadir, bukan dengan membuatnya istimewa, melainkan dengan membuatnya utuh. Utuh saat bernapas, utuh saat melangkah, utuh saat menghadapi suka dan duka. Jika suatu hari hidup terasa kosong, mereka tahu kini apa yang perlu dilakukan. Bukan menambah kegiatan, bukan mencari pengalaman baru, melainkan berhenti sejenak, diam, bernapas, hadir di sana. Sesuatu yang setia menunggu tanpa pernah pergi, bukan sebagai sosok, bukan sebagai suara, melainkan sebagai kesadaran yang menyala tanpa bunyi. Perjalanan ini berakhir tanpa penutup resmi, karena penutup sejati bukanlah kalimat terakhir, melainkan kebiasaan baru yang terus bekerja, kebiasaan untuk hadir, kebiasaan untuk tidak menguasai, kebiasaan untuk membiarkan hidup berjalan tanpa ditarik-torik oleh keinginan. Malam semakin dalam, nafas tetap mengalir, dan di sela tarikan serta hembusan itu, jelaslah satu hal yang tak perlu dijelaskan lagi. Ketika kata berhenti, hidup mulai bicara. Tidak dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang bisa dirasakan. Selama nafas masih ada, pelajaran ini tidak pernah selesai. Ia hidup, bergerak, dan bekerja tanpa perlu disebut, tanpa perlu dimiliki, tanpa perlu dibuktikan.